pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentulah kabar baik bagi kita di pagi hari yang cerah ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pedoman bagi kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Melalui renungan kita di pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kenikmatan dengan umur yang panjang, dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami, hingga kami boleh menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan sebagian apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami, supaya kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini selalu beserta dengan Engkau. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang memampukan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, mendatangkan berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Imamat 19 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Jangan Hidup Dalam Kebencian. Saudaraku yang terkasih, nats renungan kita pada pagi hari yang indah ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita tidak membenci ataupun dendam terhadap semua orang, terlebih terhadap saudara kita sendiri. Karena hal ini sangat menghambat pertumbuhan rohani kita dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Membenci berarti ada ketidaksukaan. Saudaraku yang terkasih, memang sangat-sangat manusia sekali apabila kita disakiti, apabila kita dijahati atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, maka pastilah kita cenderung ingin membalas kembali. Apabila belum terlaksana pembalasan yang kita sudah rancang, maka akan timbullah dendam di dalam hati kita, dan itu berlangsung berlarut-larut. Saudaraku, dendam itu terjadi dikarenakan ketidakmampuan kita untuk mengelola suasana hati kita, ketidakmampuan kita untuk mengontrol emosi kita atau kemarahan kita. Balas dendam pastilah tidak menenteramkan hati kita, saudaraku. Karena dendam tersebut menyimpan kebencian, sakit hati, ataupun akar pahit terhadap orang lain yang sudah melukakan hati kita, yang sudah membuat ketersinggungan di dalam hati kita. Dan orang yang mendendam, saudaraku, pastilah ia memiliki hati yang tidak bersih, karena rancangan-rancangan kejahatan sudah ada di benaknya. Karena semakin kita mendendam, maka semakin dibawa pada kita tindakan-tindakan kejahatan yang akan kita lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Allah
atau kita yang dikasihi oleh Allah dengan penebusan dosa-dosa kita oleh darahnya yang tercurah di Kalvari, Yesus Kristus Sang Penebus kita. Kita harus mampu, saudaraku, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, menjauh hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, karena Allah adalah kasih, Allah adalah sumber kasih yang abadi di dalam kehidupan kita. Dalam kasihnya kita dapat saling memahami untuk berbagi di dalam suka maupun dalam duka. Dan dengan kasihnya kita tidak memandang sesama kita dengan perbedaan-perbedaan. Karena kita semua di hadapan Allah adalah sama. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan demikian, saudaraku. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Berarti firman Tuhan menyatakan, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita, maka kita disebut adalah pendusta. Karena bagaimana orang yang kita lihat atau saudara yang ada di samping kita, ada yang dalam kehidupan kita, kita membenci mereka. Orang yang benar-benar nyata, real di hadapan kita. Tetapi Tuhan yang tidak kelihatan, kita bilang, kita nyatakan bahwa kita mengasihi dia. Tentulah sangat bertolak belakang. Itu dikatakan dalam firman Tuhan, itu dinamakan pendusta. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika saudara kita ataupun siapapun yang pernah melukakan hati kita, saudaraku, janganlah kita cepat untuk membencinya, bahkan memusuhinya. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kita harus mengampuninya dengan cara kita menegurnya dengan kasih, agar dia tidak melakukan hal yang serupa lagi kepada kita ataupun kepada orang lain. Bahkan saudaraku, kita harus mendoakannya agar dia mau merubah sikapnya. Dan janganlah kita bersuka cita apabila orang yang menyakiti hati kita mengalami malapetaka atau mengalami kerugian. Kita bersuka cita untuk hal ini. Jangan, saudaraku, karena hal itu membuat diri kita berdosa karena dia. Tetapi saudaraku, marilah dengan penuh kasih dari Bapa Sorgawi, kita harus mampu mengampuni orang yang sudah melukakan hati kita. Jangan kita benci ataupun jangan kita dendam kepada orang tersebut. Karena hal itu, saudaraku, akan membuat hidup kita tidak sejahtera di hadapan Allah yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya di dalam kehidupan kami tidak ada benci ataupun dendam terhadap orang-orang lain, terlebih orang yang sudah melukakan hati kami, Bapa. Dengan kasih-Mu yang selalu Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami boleh mengasihi satu dengan yang lain, dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan ajari kami Tuhan untuk dapat mengampuni orang-orang yang sudah melukakan hati kami, orang-orang yang sudah menjahati hidup kami, Tuhan Yesus.
Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini, buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus yang mencukupkan dan memampukan setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani-Mu, memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa kepada mereka, agar melalui hamba-hamba-Mu ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa di pagi hari yang indah ini Bapa, buat negara kami Republik Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus yang mencurahkan damai sejahtera dan kemakmuran bagi negara kami Tuhan. Dan Engkau juga yang mengurapi dan memberkati setiap aparat pemerintahan yang boleh duduk di pemerintahan kami Tuhan Yesus, baik itu Bapak Jokowi sampai berserta dengan jajarannya, sampai kepada tingkat yang terendah RT RW. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hal-hal yang terbaik kepada setiap aparat pemerintah, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini juga Tuhan, kami mau serahkan selanjutnya kehidupan kami kepada Engkau di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah tuntunan daripada tangan-Mu yang penuh kuasa menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, maupun kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. HKBP Pejuang, salam sehat. Ada kabar gembira untuk saudara. Dalam rangka tahun kesehatian HKBP Pejuang, gereja kita mengadakan satu acara yang sangat menarik, yaitu talk show dengan tema komunikasi yang sehat dan mengatasi konflik dalam keluarga. Talk show ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022 jam 18 sampai jam 21 WIB, bertempat di gereja kita HKBP Pejuang. Ayo, ajak teman-temannya, ajak semua keluarganya. Jangan sampai Anda ketinggalan, karena ini sebuah talk show yang sangat menarik dengan saya, Pendeta Marieta Boru Simanjuntak, sebagai pembicaranya. Sampai bertemu, semangat dan ukui.